Saudara, apakah Anda pemilik kendaraan sepeda motor? Kalau iya, siap-siap pemerintah melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berencana mempertimbangkan menaikkan pajak kendaraan Anda. Alasannya untuk mensubsidi transportasi massal hingga mengurangi polusi udara. Apakah Anda setuju, saudara? Sepeda motor menjadi kendaraan vital bagi sebagian orang untuk mobilitas mereka, termasuk mencari nafkah. Mudah, murah, dan cepat menjadi alasan mereka memilih motor. Maka tak salah jumlah sepeda motor setiap tahunnya terus naik. Salah satu dampak besarnya, polusi udara. Tapi apakah menaikkan pajak kendaraan menjadi solusinya? Berdasarkan data dari Korlantas Polri, hingga Maret 2023, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 154.236.000 unit. Mayoritas adalah kendaraan sepeda motor dengan angka 128 juta kendaraan dan mobil 19 juta unit. Kalau melihat dari angka Badan Pusat Statistik, setiap tahunnya kendaraan sepeda motor selalu mengalami kenaikan. 2020 jumlah sepeda motor mencapai 115 juta unit. 2021 naik 5 juta kendaraan menjadi 120 juta unit. Dan lagi-lagi, naik 5 juta kendaraan di tahun 2022 yang mencapai 125 juta unit. Di tahun 2023, kenaikannya tidak signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap naik hingga 3 juta kendaraan menjadi 128 juta unit. Motor memang mendominasi kendaraan di Indonesia. Ada banyak faktor kenapa masyarakat memilih motor. Harga beli motor jauh lebih murah dibandingkan mobil, hemat bahan bakar, dan yang pasti praktis, apalagi dipakai di Jakarta dengan kemacetan. Tidak hanya untuk mobilitas pribadi, kendaraan sepeda motor juga sangat vital untuk dipakai sebagai kurir dan saat ini ojek online bagi sebagian orang. Jumlah ojek online juga tidak main-main. Bisa Anda lihat di jalanan kota-kota besar saat ini. Nah, ini yang menjadi alasan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor. Menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti bisa mensubsidi ongkos seperti LRT atau kereta api cepat. Sementara jubir Menko Marves Jody Mahardi mengatakan Pak Menko bukan bicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian perbaikan kualitas udara di Jabodetabek. Apakah artinya cara menaikkan pajak akan dilakukan untuk mengurangi pembelian kendaraan sepeda motor? Nah, soal polusi udara, KLHK memang pernah menyebut di tahun 2023 sepeda motor merupakan penghasil beban pencemaran paling tinggi. Transportasi bahkan menyumbang 96% penghasil emisi karbon monoksida. Tapi harus dipikirkan juga bagaimana nasib kurir atau pengemudi ojol yang menggantungkan hidupnya di jalan menggunakan sepeda motor. Jadi dari pasca pandemi lalu ada kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Di situ teman-teman juga semakin menurun pendapatannya, semakin memberatkan. Nah, sekarang ditambah lagi wacana akan dinaikannya pajak sepeda motor. Nah, ini akan makin memperberat lagi beban operasional dari rekan-rekan pengemudi ojek daring. Apakah memang menaikkan pajak kendaraan ini menjadi solusi ampuh menekan pertumbuhan sepeda motor? Mereka diajak menjadi bagian dari apa? Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, untuk memperbaiki kualitas udara. Nah, untuk itu mereka membayar pajak motor yang dinaikkan. Nah, ujung-ujungnya, pemerintah juga harus menyebutkan bahwa pada akhirnya nanti warga diajak untuk mau beralih ke transportasi massal. Dan itu harus didukung dengan apa? Mereka memiliki, dan ini pemerintah ya, rencana induk pengembangan transportasi massal di seluruh kota-kota besar, terutama yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya di Jakarta, begitu. Nah, ini yang harusnya disampaikan. Sehingga warga itu muncul rasa kebersamaan ya. Sebenarnya pajak kendaraan yang basisnya adalah BBM atau energi fosil itu
asalkan digeser subsidinya dari BBM misalnya Pertalite atau solar, digeser ke transportasi publik dengan angka yang sama, maka tidak terjadi yang namanya greenflation. Karena apa? Karena masyarakat sebenarnya merubah perilaku aja. Dia biasanya menggunakan motor BBM, dia pindah ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan atau transportasi publik. Kira-kira pemerintah udah siap belum dengan transportasi umumnya? Jangan sampai menaikkan pajak kendaraan dengan bensin ini hanya untuk mengalihkan penggunaan sepeda motor berbahan bakar ke sepeda motor atau kendaraan listrik saja. Mengembangkan transportasi publik ini kan idealnya setiap kota itu mobilitas warga akan berpindahnya ke transportasi publik. Sementara kalau subsidi kendaraan listrik, mau itu motor atau mobil, ini justru tidak mendorong untuk beralih ke transportasi publik. Ini yang tadi saya bilang jadi kontraproduktif. Kalau nanti isu yang diangkat, umpamanya tadi, dengan semua beralih ke kendaraan listrik kan pasti polusi udaranya berkurang tadi, ya kan? Dua isu yang buat di depan tadi. Tetapi jangan lupa, kemacetan tetap akan terjadi. Kita tanya dulu sama warga, khususnya pengguna sepeda motor soal rencana menaikkan pajak kendaraan sepeda motor ini. Menurut saya sih tidak setuju banget. Transportasi itu kan sudah ada subsidi dari pemerintah. Masa kita rakyat kecil yang terlalu ditekan-tekan, apa-apa dinaikin, sembako dinaikin, bensin dinaikin. Aduh, ini sangat berabe sekali, Bu. Mendingan mobil gitu. Kalau mobil ya kalau kayak kita gini kan masuknya kayak ojol-ojol gitu kan. Orderannya lagi sepi aja, kadang-kadang nggak bisa bayar pajak kan, telah setahun 2 tahun. Akan jadi suatu yang memberatkan gitu ya. Bisa sih ya kendaraan yang ini motor yang mewah lah gitu. Yang kayak itu yang motor-motor yang sport gitu. Itu kan yang mewah lah gitu. Kalau yang di bawah yang mewah sih jangan kalau bisa gitu. Apapun keputusan pemerintah, jangan lupa pastikan tidak memberatkan masyarakatnya dan harus disiapkan juga solusinya. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.